ngamuk, lempar barang. Pernah? Itu orang terluka. Aku berdoa kelahiran Yesus menyembuhkan luka di hati kita, memulihkan hati kita. Apa ciri hati Bapak Ibu tidak luka lagi? Apa ciri hatiku tidak luka lagi? Cirinya adalah apapun kecewa hatiku, apapun yang tidak enak di hatiku, bisa kubicarakan baik-baik. Paham itu Bapak? Ciri orang yang sembuh hatinya, ciri yang sembuh hatinya. Ada masalah suami istri, bisa mereka doakan baik-baik, bicarakan baik-baik, intonasi yang baik, cara yang baik, di tempat yang baik. Hasilnya pasti baik. Mana baik hasilnya kalau istrinya diam? Ada loh istri bisa 3 hari diam, tapi masak dia diam, masak ayam. Kata dia diam, ayamnya bangkit dari kematian. Kata ayamnya takut beli ibu ini. Dia Mama Yoel ini, Mama Jonathan ibu ini. Pilih yang mana? Yang diam-diam atau yang ribu-ribu? Siapa di sini yang sudah sembuh luka batinnya, angkat tangan. Yang sudah sembuh, hatinya gak ada lagi luka, gak ada kepahitan, gak ada luka. Yang kalau ada masalah, dia mampu membicarakannya baik-baik, di waktu yang baik, intonasi yang baik, cara yang baik, di tempat yang baik, hasilnya pasti baik. Siapa di sini yang sudah sembuh luka batin di hati? Angkat tangan. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, berarti ibu dan bapak kalau ada kecewa bisa menyampaikan dengan baik-baik. Itu dia. Siapa yang pernah menjumpai orang ada masalah berteriak? Pernah menjumpai orang begitu? Berteriak sampai di mana berteriak? Pernah lagi dia menjumpai orang ada masalah, diam aja bawaannya, diam. Tanya apa masalahnya? Diam. Kumpulan di malam tahun baru, apa masalahnya? Diam. Kenapa? Luka di hatinya. Saya nggak menghakimi, dia terluka. Terluka. Ada act yang kedua, flight. Apa arti flight? Lari dari masalah, menghindari masalah. Sehingga ada orang bertengkar, lari dengan perempuan lain. Adakah suami lari dengan wanita lain? Adakah di sini di Telaga Sari ini? Gara-gara bertengkar dengan istrinya, akhirnya lari dengan perempuan lain? Ada, banyak pria yang lari dengan perempuan lain. Sambil di gereja lagi melayani, aktif lagi, haleluya, 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 sampai di luar, helikopter, haleluya. Pikirnya aja, lari dari masalah. Saya pernah bertengkar dengan istri, aku lari, karena istri ini susah kali Pak. Kita jawab, makin panas ya. Dia lagi marah-marah, kita jawab, dia makin panas. Tidak kita jawab, makin panas ya. Bapak ini kasihan kan. Jadi kata bapak ini, kalau dijawab panas, tidak dijawab makin panas. Jadi apa kita pulang? Dia panas. Duit juga. Bapak ini bilang duit juga Tuhan. Itulah menikah ini gak gampang. Jadi sekali lagi saya mau katakan sama saudara, biarlah di hatimu lahir kasih Yesus. Yang ketiga, ada orang melihat suaminya fris itu beku, letih dia melihat suaminya. Kayak mana gak letih? Selingkuh 20 tahun. Ada lagi suami yang gila, yang selingkuh itu sakit jiwa. Itu sakit itu. Siapapun yang boleh jumpai selingkuh, kupastikan itu sakit jiwa. Sakit itu Pak. Kalau sehat nggak mungkin. Sakit jiwa itu. Karena kalau dia selingkuh, apa yang dilakukan dia? Sakitkah istrinya? Oh, trauma seumur hidup. Anak-anaknya sakit, trauma kan? Ujung. Inilah tanda hatinya sudah sembuh. Orang keringat dikasih tisu. Bujur trauma. Iya, ada orang yang selingkuh. Maaf, pendeta pun ada selingkuh. Istri pendeta pun ada selingkuh. Saya bilang sama anak-anak yang bawa dari
ke sini. Kalau pacaran selingkuh, jangan teruskan. Karena apa nanti yang waktu ributnya pacaran, itu dibawa ke dalam pernikahan. Perselingkuhan itu penyakit, dan itu bisa turun dari kakek ke anak ke cucu. Ini yang disebut pemeliharaan spirit, spirit yang turun kepada anak cucu. Pesanku sama saudara, saya mengajak semua kita, yang keempat, grace. Grace itu artinya hadapi baik-baik, doakan baik-baik, bicarakan baik-baik. Di waktu yang baik, hasilnya pasti baik. Waktu kecil anakku, tahun depan sama dokter paling kecil, yang nomor 1 udah kerja di Cibolga, yang kemarin bencana menikah dengan dokter juga karena COVID. Nah saudara, waktu kecil anak saya ini, dia nangis di malam Tahun. Tanya apa yang kau tangiskan? Kami kan baik. Dia nangis. Apa yang kau harapkan tahun baru ini? Tapi suaranya, apa yang kau inginkan? Aku biarkan dia nangis 10 menit. Aku peluk. Rupanya anakku ini paling takut dan trauma kalau kami bertengkar. Nangis dulu. Gak ada suaranya sampai. Kenapa 12 menit? Ditanya apa yang kau inginkan? Dia bilang satu aja papa mama. Bisakah kalian tidak bertengkar lagi? Oh, ku peluk anakku. Ku aminkan bu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tidak mau bertengkar lagi sama istriku sampai Yesus datang. Itu aku. Itu jauh doaku bertahun-tahun yang lalu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tidak akan mau bertengkar bersama kepada istriku. Aku tanya sama bapak ibu, untuk bertengkar itu butuh 2 orang atau 1 orang? Betul? 2 orang kan? Kan tidak bisa orang bertengkar 1 orang. Apa artinya kalau 1 orang suaminya ngomong, istrinya dia apa namanya itu? Sakit. Salah siaran. Bertengkar berarti harus 2 orang. Tanya lagi, kalau istriku siram bensin sama aku, korek api aku simpan, nyala atau tidak? Ulang dulu. Bensin disiram istriku, katakan kata-katanya panas sama aku, memancing aku marah. Tapi korek apinya aku simpan, aku keluarkan. Bensin sudah semua masuk. Apinya nyala? Tidak. Kenapa tidak nyala? Karena koreknya aku simpan. Betul? Kalau disiram istriku sedikit bensin, aku ambil korek apinya, aku nyalakan. Nyala? Nyala. Berarti kita harus menyimpan korek api. Bilang sebelahnya, simpan korek apimu. Bilang sebelahnya. Bilang sebelahnya, banyak orang siram bensin sama aku. Siapa di sini yang pernah pasangannya memancing amarahnya? Angkat tangan. Siapa yang pernah punya pasangan memancing emosinya? Kata-katanya marah untuk jamaah. Siapa yang pernah? Wah, pernah ya? Nah, Bapak keluarkan korek apinya atau Bapak simpan? Pernah dikeluarkan? Sekali-sekali. Waktu Bapak keluarkan, nyala atau padam? Nyala. Pak, sama kita Pak. Aku pun sekarang ibu-ibu ingat, tugas orang suami apa? Menstabilkan emosi istri. Suami-suami katakan oi. Suami-suami kuatkan. Suami-suami katakan tugasku menstabilkan emosi istriku dan anak-anakku. 1, 2 ya. Tugasku menstabilkan emosi istri dan anak-anakku. Amin. Kenapa suami menstabilkan emosi istri? Karena suami imam. Betul? Kita imam. Gak perlu melawan istri. Bapak ibu yang saya kasihi, gak gampang menstabilkan emosi istri. Istriku pernah marah-marah di mobil lagi. Kalau di rumah dia marah-marah, aku bisa lari lagi 3. Kalau marah dia di dapur, aku lari kemana? Ke depan. Kalau marah dia di depan, aku lari kemana? Kalau marah dia di belakang, aku lari kemana? Kalau marah dia lagi 1, aku lari ke lantai 2 atau 3.
pembawa damai sejahtera. Maka mereka disebut anak-anak Allah. Maka kuncinya apa? Yakobus 3:16, matikan egoisme. Orang yang bertengkar adalah orang yang egois. Anak Tuhan Yesus tidak boleh bertengkar. Anak Tuhan Yesus tidak boleh kepahitan. Efesus 4:31, buanglah kepahitan, buanglah pertikaian, buanglah pertengkaran. Amsal 13:10, keangkuhan adalah awal pertengkaran. Berarti orang yang bertengkar adalah orang angkuh. Matius 11:29, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati, maka jiwamu akan tenang. Orang yang rendah hati akan tenang. Puji Tuhan, sekarang istriku udah banyak berubah. Tapi sekali-sekali karena emosinya tidak terkendali. Karena perempuan ini kan malu halus. Maksudnya halus perasaannya, sensitif. Tidak ada petir, tidak ada awan gelap tiba-tiba marah. Siapa yang pernah melihat istrinya begitu? Gak ada tanda-tanda tiba-tiba marah dia. Coba katakan, pernah? Oh pernah ya? Pernah, saya pernah. Di mobil ini tiba-tiba marah istriku di mobil. Waduh, di mana mungkin aku lari lagi Pak? Di mobil. Aku udah tekad sama Tuhan, janjiku ku tepati. Semarah-marahnya istriku, aku kau mampukan menstabilkan emosi. Dan Tuhan berikan. Caranya bagaimana? Roh Kudus memampukan saya. Tolong aku Tuhan. Dan ketika dia marah-marah, saya hanya bilang, I'm sorry. Baru saya bilang yang kedua, forgive me, maafkan saya. Dia marah-marah dengan I'm sorry, forgive me. Marahnya juga makin lama makin turun. Kalau di rumah dia marah, aku cuci piring Pak, aku nyapu dan aku buang sampah semua. 10 menit lagi marahnya makin rendah. Kalau dulu Pak, dia marah, aku marah. Kalau dulu nadanya tinggi, aku nada tinggi. Tapi Tuhan bilang, ciri anak Allah, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Berilah makan musuhmu. Istri bukan musuh. Pesanku sama semua kita di dalam Natal ini, damailah di hati kita. Jangan lagi ada pertengkaran. Ketika bertengkar, anak-anak rusak mentalnya. Ingat, orang bertengkar itu orang terluka di hatinya. Orang yang egois, orang yang sombong, orang yang mengenal Tuhan Yesus suka mengalah. Saya katakan sama-sama, saya suka mengalah. Satu dua ya. Saya suka mengalah. Bilang sebelahnya, mengalah saja dirimu. Bilang sebelahnya. Ya, amin. Ya, amin saudara. Istriku puji Tuhan tidak lagi mau marah-marah. Udah berubah bertahun-tahun. Kalau mau marah sebentar cepat dia stabil. Kalau saya tidak mau marah lagi sama istriku, sama anak-anak. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di hati kita. Dan seisi rumahku diselamatkan Tuhan. Dan aku percaya, Bapak Ibu juga, rumah kita semua yang paling baik, paling indah kalau kita hidup rukun, damai. Mazmur 133 dikatakan, kesanalah Allah memerintahkan berkat kehidupan. Kalau rumah kita bertengkar, berkat jatuh. Kalau rumah kita rukun damai, berkat mengejar rumah kita. Berkat akan mendatangi rumah yang rukun damai. Untuk rukun damai perlu usaha. Usahanya apa? Matikan egois. Katakan, matikan egois. Tidak egoisme. Haleluya. Matikan egois. Haleluya. Yang kedua katakan, buang kesombongan. Yang ketiga katakan, dimanapun aku ada selalu mengalah. Karena aku pembawa damai. Katakan dengan iman, seisi rumahku diselamatkan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Keluargaku melayani Tuhan,
Tuhan berkati hidup keluargamu. Malam ini ambil waktu doa 1-2 menit, bahwa kau sembuh hatimu, sembuh hatimu, sembuh luka batinmu, sembuh kecewa. Mungkin masa kecil, masa lalu terluka hatimu. Tuhan tolong setiap kami. Di rumah kami tidak ada suara kuat-kuat. Di rumah kami tidak ada batin pintu. Di rumah kami tidak ada orang berteriak. Di rumah kami tidak ada orang diam-diaman. Di rumah kami rukun damai. Semua masalah bisa kami doakan baik-baik. Kami bicarakan baik-baik. Intonasi baik-baik. Di waktu yang baik, di tempat yang baik, cara yang baik. Kami percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Setiap kami dimampukan Tuhan menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Tuhan, buatlah semua suami istri di ruangan ini pasangan yang setia. Jangan sampai ada di antara kami yang berselingkuh, ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang berkata dalam nama Yesus, kembalikan dia ke jalan yang benar. Mana tahu ada pasangan kami yang selingkuh, kami berdoa dalam nama Yesus. Kelahiran memulihkan dia, kelahiran menyelamatkan dia. Setiap berselingkuh, pulihkan rumah tangga yang hancur, pulihkan rumah tangga yang bertengkar, pulihkan rumah tangga yang bercerai. Kelahiranmu menyelamatkan seisi rumah, supaya anak cucu kami diberkati Tuhan. Anak cucu kami melihat teladan orang tua. Pernikahan yang baik, pernikahan yang rukun adalah warisan yang termahal bagi anak cucu kami. Mampukan kami bertahan membangun pernikahan yang rukun damai. Kami mau mengalah, kami mau mengalah seperti Yesus mau disalibkan, dicambuk, diludahi. Kami mau dilukai tanpa kami melawan, karena kuasa Tuhan yang sanggup mengubahkan orang yang jahat di hadapan-Mu. Tuhan, selamatkanlah seisi rumah kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan beriman sama-sama katakan amin. Tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasihi, setiap pagi jam 5 saya ada di YouTube. Anda tahu punya di YouTube ya, channel Suheri Buntong. Saya bawa setiap pagi itu tentang pernikahan, tentang keluarga rukun damai. Bukalah YouTube Suheri Buntong setiap jam 5 pagi. Saya ada di TikTok, Instagram, di Facebook berbicara tentang pernikahan. Karena banyak yang berselingkuh, banyak yang mau cerai. Aku berdoa gereja ini menolong keluarga yang berselingkuh yang bercerai. Tuhan tolong buat pakai setiap rumah tangga kita dalam Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Semua kita menikmati puji nama Tuhan. Mari saudara terkasih, kita akan memberikan korban persembahan untuk Tuhan. Bagi yang sudah mengambil bagian bertugas pada malam hari ini, saya persilakan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan puji kita.
Puji nama Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan menyaksikan pujian dan tarian dari sekolah minggu yang memuji. Kita akan pujian ini sekali kita semua. Setelah ini bersiap-siap liturgi Natal yang pertama. Kenapa nggak bunyi? Kenapa nggak bunyi? Kenapa nggak bunyi? Kenapa kau ini? Kenapa kau ini bilang?
Kami panggilkan